Selamat siang, sahabat bediler. Ini jumpa lagi ya. Nah, kali ini saya mencoba eh, menghimbau sedikit bagi yang punya unit. Eh, Mulailah untuk eh, memahami unit Anda sendiri, bahwa unit itu butuh perawatan rutin ya. Ya, artinya mana-mana yang perlu dibersihkan gitu loh. Mana-mana yang perlu diganti gitu loh. Artinya mana-mana yang perlu dicek gitu loh, sebelum terjadi kerusakan yang sangat parah gitu loh. Sebab hal yang sangat kecil itu bisa mengakibatkan sesuatu yang besar ya. Jadi kerusakan kecil itu bisa menyebabkan sesuatu yang besar nanti akibatnya gitu loh. Ini seperti ini ya. Seperti punyanya Bapak siapa namanya mah? Oh ya. Sorry. Seperti punyanya Bapak Wilson Daci ya, itu dari Kepulauan Nias. Beliau bawa 2 unit ke sini. Ini Marauder SE 45. Sama ini ya, unit keren Smart Neo Z ya. Smart Neo Z. Nah, gitu loh. Kalau ini tidak diperhatikan, tidak disetting, artinya hanya ditembakkan saja, mungkin tidak bermasalah ya. Tapi karena ini disetting, masuk ke saya, itu otomatis saya buka laras ya, buka laras semua. Ternyata ini tidak bisa dibuka gitu. Sampai saya ke bengkel besar, itu loh bukanya. Nah, ya pertama ya, dari baru beli itu mungkin tidak pernah dibuka. Ya kedua yang mungkin pada waktu pasang laras ini, dratnya ini betul-betul keras dimasukkan. Nah, sehingga kalau dimasukkan terlalu keras nanti akan muncul lipatan besi nanti keluar. Jadi laras ini ketekan nanti ada lipatan ya, gitu loh. Apalagi sistem ini Smart Neo Z ini beda dia. Ini dratnya lurus ke bawah, ini miring dia ke samping, gitu loh. Gitu. Ini pakai adapter ya, dengan maksud ini supaya laras ini kalau di drat masuk, jadi laras bisa menekan rapat ke adapter gitu maksudnya itu. Cuman karena terlalu rapat, lagian juga posisinya tidak pas, jatuh di titik jatuh daripada antara lubang antara drat dengan titik tumpuannya di laras, maksudnya ini saya paham ya, seperti ini ya. Jadi model larasnya dia seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini dia. Ini posisi drat kalau di sini ini enggak apa-apa gitu loh. Kendati pun ada lipatan, tidak akan melewati batas pinggir daripada laras ini ya. Tidak melewati ID daripada laras ini. Cuman ini titik jatuhnya di sini dratnya. Di pinggiran ini ya. Nah, di sini akan ada lipatan dia, jadi ID membesar. Jadi karena kotor ya, terjadi lipatan. Saya tidak bisa buka sama sekali. Hanya saya ke bengkel besar, ya caranya saya buka bautnya, tak getok-getok dulu lipatannya itu dari lubang dratnya. Ini seru ini perjuangannya ini buka ini. Seperti itu ya. Nah, akhirnya saya tarik pelan-pelan, akhirnya bisa ya. Cuman memang ada sedikit ya lecet goresan ya di sini, tapi nggak apa-apa, tidak akan merubah ID dia. Jadi seperti itu. Ini betul-betul sangat berjuang ini membuka laras ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang pemula, tolong perhatikan ya.
ngedrat ini ya harus sesuai dengan, umpamanya kalau di sini ada lubang ya masukkan di lubang yang pas ya. Kemudian kalau dirasa sudah tidak bocor ya jangan diderat lagi lah, biar tidak terjadi lipatan nanti keluar. Nah itu ya membahayakan, nanti buka laras nggak akan bisa. Itu loh. Apa lagi? Ini lagi ya. Ini Marauder SE45. Nah ini betul-betul saya tidak bisa membuka daripada drat valve ini, karena di sininya itu penuh karatan dan penuh seperti kristal garam itu ya. Mungkin karena pengaruh pakai pompa. Ini bertahun-tahun unit ini tidak pernah dibuka gitu loh. Jadi akhirnya saya buatkan drat baru. Itu tidak bisa dipakai itu. Drat aslinya itu karatan, tidak bisa dibuka. Akhirnya saya buat min di sini ya, buat min. Kemudian ini saya jepit, saya ragum, kemudian pakai bor besar ya, yang ada obeng minnya ya, saya putar pelan-pelan, akhirnya bisa. Drat itu bisa kebuka, tapi sudah posisi udah karatan semua karena besinya karatan. Begitu membuka, jadi rumahnya ini rompal ya. Nah, rumahnya, madratnya ini rompal. Nah, sehingga saya buat drat baru, saya ganti pakai drat yang lebih gampang nanti caranya membuka. Jadi teman-teman ya, mohon kalau punya unit jangan dibiarkan saja. Nah, jadi harus belajar bagaimana caranya ya membuka seperti itu ya, supaya tidak terjadi seperti ini. Mana yang perlu dikontrol sil-silnya sebelum rusak ya diganti gitu loh. Kemudian ini juga kalau mau ganti per ya sekali-sekali dibuka enggak apa-apa, biar bisa kita nyetel lagi, pasang per kah, ganti per ini. Jadi seperti itu ya. Aduh, ini baru aja selesai teman-teman. Kemudian ini juga yang baru selesai ya, unitnya Bapak Suryanto yang Big Impact lokalnya. Aduh, setengah mati saya. Bentar ya. Ini. Aduh, betul-betul pusing saya. Kalau saya jelaskan ini durasinya bakalan panjang. Yang jelas sekarang ya sudah sehat lah. Seperti itu ya. Sudah sehat. Tinggal saya tes akurasi aja. Saya sesuaikan OP-nya dulu. Gitu teman-teman ya. Jadi apalagi yang punya efek impact ya, ya lokal dulu, ya apapun itu seperti ini. Anda membeli unit itu ya tolong dipahami gitu. Pahami sistem kerjanya seperti apa, di mana valve-nya di mana gitu loh. Kemudian bukanya gimana caranya. Apalagi aduh, saya kalau cerita ini pusing saya. Kemudian ya bagi pengrajin ini ya tolong dibuat yang hal-hal yang sangat prinsip, misalnya ya presisi lubang laras ya, lubang laras dari pangkal sampai ke ujung ini mohon dibuat presisi. Kemudian valve-nya juga ya, ruang-ruang valve mohon dibuat presisi. Itu hal-hal sangat prinsip diperhatikan supaya pemakai itu ya seperti kata teman saya sih, baru pakai seminggu itu udah bocor gitu, bocor sana sini dia bingung. Dibawa ke saya sendiri sebenarnya juga bingung gitu loh, tapi saya terus saja berusaha belajar ya gimana caranya.
Gimana sih ini penyakitnya sebenarnya gitu. Saya tidak akan panjang lebar tentang ini gitu. Yang jelas kalau yang beli unit ya dipahami dulu Anda beli unit apa, kemudian dipelajari gitu loh. Dipelajari supaya kalau terjadi apa-apa sedikitnya Anda punya acuan gitu loh. Oh, bagian sini kira-kira gitu, bagian sini kira-kira. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Hei. Impact ini betul-betul aduh, menyita waktu. Tapi enggak apa-apa, saya belajar. Kemudian apa lagi ya? Saya pengen cerita-cerita ini sedikit. Aduh. Ini ya tentang regulator AUVAR ya. Nah, saya ada pengalaman sedikit, barangkali bisa dipergunakan ataukah yang jelas saya mencoba 3 kali itu mau ya teman-teman. Biasanya begini, pengalaman saya, umpama OP-nya 15 ya, jadi angin masih tekanan 18 ya, OP-nya udah turun gitu loh. Jadi, nah biasanya pengalaman saya kali dengan seperti ini ya, ya membersihkan sih. Ini anggap aja semua ya, semua o-ringnya bagus, anggap o-ringnya bagus ya. Hanya masalahnya di teflon itu aja ya. Itu anggap o-ringnya bagus. Nah, ini ya teman-teman ya. Sudah pengalaman sedikit ya, mudah-mudahan bisa diterapkan dan hasilnya sama. Biasanya kalau saya menemukan seperti itu, kadang juga kalau lambat mapan ya, ntar dulu ya teman-teman. Lambat mapan, biasanya saya ini saya jepit dengan bor ya, saya jepit dengan bor. Nah, bor ini kan diputar. Saya nggak pakai amplas gitu loh. Saya nggak pakai amplas, saya pakai kain gitu loh. Ini saya taruh di sini aja. Terus dia akan menggelinding ini, diputar, lama-lama ini akan mengkilat ya. Mengkilat dan rata gitu loh. Jadi hasilnya cepat mapan. Dan regulator itu setelah saya coba OP 1005, 1006 masih tetap dia di OP-nya 1005. Kemudian kira-kira 1006 turun, masih dia 1005. Tapi begitu 1005 dia mulai turun gitu loh, bisa 1450. Nah itu bisa jadi karena ada selisih ya antara manometer tekanan dengan manometer yang menunjukkan output regul ya. Jadi itu ya. Jadi saya tidak pakai amplas, saya pakai gini, kain ini sampai halus sekali, sampai mengkilat. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan apa ya, pengalaman saya ini bisa berguna. Artinya setelah ada yang menerapkan, barangkali bisa cocok seperti apa yang saya katakan gitu. Nah, jadi hasilnya bisa lebih bagus gitu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi saya ini masih setting dulu karena penyakitnya masih banyak ini. Penyakit unit-unitnya ini untuk Smart New sama Maraudernya nih ya, SE45 ini dia setting non regul ya, ya semoga larasnya mampu ya gitu. Dan saya menemukan kestabilan gitu aja. Oke ya, cukup sekian dari saya untuk video setting ya, mohon ditunggu ya, harap sabar. Terima kasih, selamat siang, salam dari Bali.